Selamat datang kembali di Cakrif YouTube channel. Kali ini, kita akan membahas tentang 7 fenomena alam paling langka yang pernah terjadi di dunia. Siapkan diri kalian untuk terpesona dan terkejut dengan keajaiban alam yang luar biasa ini. Yuk, kita mulai dari nomor 7. Nomor 7, Lenticular Cloud. Di urutan ke-7, kita punya fenomena awan lentikular. Awan ini seringkali disalahartikan sebagai UFO karena bentuknya yang unik dan menyerupai piring terbang. Awan lentikular terbentuk di atas pegunungan ketika udara lembab naik dan mendingin, menciptakan formasi awan yang menakjubkan ini. Awan lentikular, atau dalam istilah ilmiah dikenal sebagai Altocumulus lenticularis, adalah jenis awan yang memiliki bentuk menyerupai lensa atau cakram. Mereka terbentuk dalam kondisi atmosfer khusus di sekitar pegunungan atau dataran tinggi, di mana aliran udara stabil memainkan peran kunci dalam pembentukannya. Proses pembentukan awan lentikular dimulai ketika udara lembab naik ke atas pegunungan dan mendingin. Ketika udara ini mencapai titik jenuh, uap air mengembun dan membentuk awan. Namun, yang membuat awan lentikular unik adalah bentuknya yang menyerupai lensa atau piring terbang. Bentuk ini terjadi karena udara yang naik dan turun di sekitar pegunungan menciptakan gelombang udara yang stabil, yang dikenal sebagai gelombang orografik. Awan lentikular seringkali terlihat seperti melayang-layang di tempat yang sama selama berjam-jam atau bahkan berhari-hari. Hal ini disebabkan oleh aliran udara yang stabil di sekitar pegunungan, yang menjaga awan tetap berada di posisi yang sama. Selain itu, awan lentikular juga dapat menjadi penanda adanya arus udara yang kuat di sekitar pegunungan, yang dapat menyebabkan turbulensi bagi pesawat terbang. Fenomena ini tidak hanya menarik bagi para ilmuwan dan pengamat cuaca, tetapi juga bagi para fotografer dan pecinta alam. Bentuknya yang unik dan seringkali berlapis-lapis membuat awan lentikular menjadi subjek foto yang menakjubkan. Namun, bagi para pilot, awan ini bisa menjadi tanda adanya kondisi cuaca yang menantang, karena turbulensi yang dihasilkan oleh gelombang udara di sekitar pegunungan. Secara keseluruhan, awan lentikular adalah salah satu fenomena alam yang paling menarik dan menakjubkan. Mereka tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, tetapi juga memberikan wawasan tentang dinamika atmosfer dan bagaimana kondisi cuaca dapat dipengaruhi oleh topografi bumi. Nomor 6, bioluminesensi. Selanjutnya, di nomor 6, ada fenomena alam yang menakjubkan yaitu bioluminesensi. Fenomena ini terjadi ketika organisme laut seperti plankton, ubur-ubur, atau ikan tertentu menghasilkan cahaya biru yang memukau melalui reaksi kimia di dalam tubuh mereka. Cahaya ini seringkali terlihat di malam hari, menciptakan pemandangan yang benar-benar ajaib. Pantai-pantai di Maladewa, Puerto Rico, dan Jepang adalah beberapa tempat terbaik di dunia untuk menyaksikan keajaiban ini. Di Maladewa, misalnya, Pantai Fado terkenal dengan Lautan Bintang, di mana air laut tampak berkilauan seperti langit malam yang penuh bintang. Di Puerto Rico, Teluk Mosquito di Pulau Vieques adalah salah satu tempat dengan bioluminesensi paling terang di dunia. Sementara itu, di Jepang, Pantai Toyama Bay terkenal dengan fenomena Firefly Squid yang memancarkan cahaya biru terang di sepanjang garis pantai. Bayangkan berjalan di pantai yang bersinar di bawah kaki kalian, setiap langkah menciptakan jejak cahaya yang berkilauan. Sungguh magis dan mempesona. Fenomena ini tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah tetapi juga mengingatkan kita akan keajaiban alam yang luar biasa dan betapa banyak yang masih harus kita pelajari tentang lautan kita. Nomor 5, Volcanic Lightning. Di posisi kelima, kita punya petir vulkanik. Fenomena ini terjadi saat letusan gunung berapi menghasilkan muatan listrik yang menciptakan kilatan petir di tengah-tengah abu vulkanik. Petir vulkanik, atau yang juga dikenal sebagai Dirty Thunderstorm, adalah salah satu fenomena alam yang paling spektakuler dan jarang terjadi. Proses terbentuknya petir vulkanik dimulai ketika letusan gunung berapi mengeluarkan abu, batuan, dan partikel es ke atmosfer.
Partikel-partikel ini saling bertabrakan dan menghasilkan muatan listrik statis. Muatan listrik ini kemudian terakumulasi dan menciptakan perbedaan potensial yang besar antara bagian-bagian awan vulkanik, yang akhirnya dilepaskan dalam bentuk kilatan petir. Fenomena ini tidak hanya menambah keindahan visual dari letusan gunung berapi, tetapi juga menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan alam. Kilatan petir yang terjadi di tengah-tengah abu vulkanik menciptakan pemandangan yang dramatis dan menakutkan, seolah-olah alam sedang menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Petir vulkanik telah diamati di berbagai letusan gunung berapi di seluruh dunia, termasuk di Gunung Rinjani di Indonesia, Gunung Chaiten di Chili, dan Gunung Eyjafjallajökull di Islandia. Setiap letusan yang disertai dengan petir vulkanik memberikan kesempatan bagi para ilmuwan untuk mempelajari lebih lanjut tentang fenomena ini dan bagi fotografer untuk menangkap momen-momen yang menakjubkan. Nomor 4 Parhelion atau Sundok. Nomor 4 adalah Parhelion, atau yang dikenal juga sebagai Sundok. Fenomena ini terjadi ketika cahaya matahari melewati kristal es di atmosfer, menciptakan ilusi 2 atau bahkan 3 matahari di langit. Sundok sering terlihat saat cuaca sangat dingin dan cerah, memberikan pemandangan yang sangat indah dan langka. Proses terbentuknya sundok dimulai ketika kristal es berbentuk heksagonal di awan cirrus atau cirrostratus yang tinggi dan dingin, atau kristal es yang melayang di udara dingin dekat permukaan tanah, membiaskan cahaya matahari. Cahaya matahari yang melewati kristal-kristal es ini dibelokkan dengan sudut minimum 22 derajat, menciptakan titik-titik terang di kiri dan kanan matahari pada jarak yang sama dari cakrawala. Sundok biasanya tampak sebagai 2 titik cahaya berwarna yang mengapit matahari, seringkali dalam bentuk halo 22 derajat. Warna sundok bervariasi dari merah di sisi terdekat dengan matahari, hingga oranye, kuning, dan biru di sisi yang lebih jauh. Fenomena ini paling jelas terlihat saat matahari berada rendah di cakrawala, seperti saat matahari terbit atau terbenam. Fenomena sundok tidak hanya terjadi di bumi. Di planet lain seperti Mars, sundok dapat terbentuk dari kristal es air dan es CO2. Di planet raksasa gas seperti Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus, kristal-kristal lain seperti amonia dan metana dapat menciptakan halo dengan 4 atau lebih sundok. Sundok adalah salah satu dari banyak fenomena optik atmosfer yang menunjukkan keindahan dan kompleksitas alam. Melihat sundok adalah pengalaman yang menakjubkan, mengingatkan kita akan keajaiban alam yang seringkali tersembunyi di balik fenomena sehari-hari. Nomor 3 Danau Nyos. Di urutan ketiga, ada Danau Nyos di Kamerun. Pada tanggal 21 Agustus tahun 1986, terjadi peristiwa tragis yang dikenal sebagai letusan limnik. Danau ini melepaskan sekitar 1,6 juta ton gas karbon dioksida CO2 dalam jumlah besar yang menyebabkan kematian 1.746 orang dan sekitar 3.500 hewan ternak. Fenomena ini sangat langka dan mengerikan. Gas CO2 yang terperangkap di dasar danau selama bertahun-tahun tiba-tiba dilepaskan ke udara, menciptakan awan gas mematikan yang menyebar sejauh 25 km dari lokasi ledakan. Gas ini menyebabkan sesak napas dan kematian bagi siapa saja yang terpapar, karena CO2 dalam konsentrasi tinggi dapat menyebabkan hipoksia dan henti napas dalam waktu singkat. Peristiwa ini dimulai dengan gemuruh yang diikuti oleh semburan air berbusa ke udara dan embusan angin yang merobohkan rumah-rumah di desa setempat. Awan gas yang terbentuk kemudian menyebar ke lembah-lembah terdekat, membunuh hampir semua kehidupan di bawahnya. Hanya mereka yang berada di dataran tinggi yang selamat dari bencana ini. Para ilmuwan dari seluruh dunia datang ke Kamerun untuk menyelidiki fenomena ini. Mereka menemukan bahwa Danau Nyos dan beberapa danau kawah lainnya di dekatnya mengandung lapisan kaya CO2 di bagian bawah, yang menunjukkan adanya kebocoran gas secara bertahap ke dalam air. Garis vulkanik Kamerun dihuni oleh 43 danau kawah yang dalam seperti ini, yang semuanya berpotensi mengandung volume gas beracun yang mematikan. Fenomena ini menunjukkan betapa berbahayanya kekuatan alam yang tersembunyi dan pentingnya pemantauan serta pengelolaan danau-danau vulkanik untuk mencegah bencana serupa di masa depan. Nomor 2 Aurora Borealis. Di posisi kedua, kita punya Aurora Borealis, atau yang sering disebut sebagai cahaya utara.
Fenomena alam yang menakjubkan ini terjadi ketika partikel bermuatan dari matahari, yang dikenal sebagai angin matahari, bertabrakan dengan medan magnet bumi dan atmosfer bagian atas. Ketika partikel-partikel ini memasuki atmosfer bumi, mereka berinteraksi dengan molekul-molekul gas seperti oksigen dan nitrogen, menciptakan cahaya berwarna-warni yang menari di langit malam. Aurora borealis biasanya terlihat di daerah-daerah dekat kutub utara, seperti Norwegia, Swedia, Finlandia, Islandia, Kanada, dan Alaska. Di belahan bumi selatan, fenomena serupa dikenal sebagai aurora australis atau cahaya selatan, dan dapat dilihat di tempat-tempat seperti Antartika, Selandia Baru, dan Tasmania. Cahaya yang dihasilkan oleh aurora borealis dapat berwarna hijau, merah, kuning, biru, dan ungu, tergantung pada jenis gas yang berinteraksi dengan partikel bermuatan dan ketinggian di mana interaksi tersebut terjadi. Warna hijau, misalnya, biasanya dihasilkan oleh oksigen pada ketinggian sekitar 100 km, sementara warna merah dapat muncul dari oksigen pada ketinggian yang lebih tinggi, sekitar 300 km. Nitrogen, di sisi lain, dapat menghasilkan cahaya biru atau ungu. Aurora borealis bukan hanya pemandangan yang memukau, tetapi juga merupakan fenomena ilmiah yang menarik. Para ilmuwan terus mempelajari aurora untuk memahami lebih baik tentang angin matahari, medan magnet bumi, dan interaksi antara partikel bermuatan dan atmosfer. Selain itu, aurora juga memiliki dampak pada teknologi manusia, seperti komunikasi radio dan navigasi satelit, karena partikel bermuatan dapat mengganggu sinyal elektronik. Melihat aurora borealis adalah pengalaman yang tak terlupakan bagi banyak orang. Banyak wisatawan dari seluruh dunia melakukan perjalanan ke daerah-daerah kutub untuk menyaksikan keindahan alam ini secara langsung. Dengan langit yang gelap dan kondisi cuaca yang tepat, aurora borealis dapat menjadi salah satu pemandangan alam paling memukau di dunia, menawarkan pertunjukan cahaya yang spektakuler dan magis di langit malam. Nomor 1 Blood Falls. Dan di posisi pertama, fenomena paling langka dan menakjubkan adalah Blood Falls di Antartika. Air terjun ini terletak di ujung Gletser Taylor di lembah kering McMurdo, sebuah wilayah yang dikenal dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Blood Falls mengalirkan air berwarna merah darah yang disebabkan oleh kandungan besi tinggi dalam air yang teroksidasi saat terkena udara. Fenomena ini pertama kali ditemukan oleh ahli geografi Inggris, Thomas Griffith Taylor, selama ekspedisi Terra Nova pada tahun 1911. Pada saat itu, ekspedisinya menemukan pemandangan yang menakutkan, yaitu tepi gletser yang tampak mengeluarkan aliran darah. Warna merah yang mencolok ini awalnya diduga disebabkan oleh alga merah, namun penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa warna tersebut berasal dari air asin yang kaya akan zat besi. Air yang mengalir dari Blood Falls berasal dari danau air asin yang terperangkap di dalam es selama 1,5 hingga 4 juta tahun. Danau ini merupakan bagian dari sistem bawah tanah yang lebih besar yang terdiri dari danau dan akuifer yang sangat asin. Karena air asin memiliki titik beku yang lebih rendah daripada air murni dan melepaskan panas saat membeku, hal ini memungkinkan air untuk tetap mengalir meskipun suhu di permukaan sangat rendah. Pemandangan ini sangat aneh dan menakutkan, seolah-olah bumi sedang berdarah. Namun, di balik keanehannya, Blood Falls memberikan wawasan berharga tentang kehidupan mikroba yang dapat bertahan dalam kondisi ekstrim dan proses geokimia yang terjadi di bawah lapisan es. Itulah 7 fenomena alam paling langka yang pernah terjadi di dunia. Semoga kalian terinspirasi dan terpesona dengan keajaiban alam ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Cakrif YouTube channel untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.